Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rezeki Sekar Dwiva, NIM 20 208132, Prodi Manajemen, Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa, Yogyakarta. Di sini saya akan membahas mengenai Supply Chain Management PT Kraft Indonesia Biskuit Oreo. Profil perusahaan Oreo. Kraft Food dinamakan sesuai nama pendirinya, yaitu James Lewis Kraft, merupakan perusahaan produsen makanan terbesar kedua di dunia setelah Nestle. Kraft terdaftar di Bursa Saham New York pada tahun 1988. Adria Group ketika itu masih bernama Philip Morris mengakuisis Kraft senilai 12,9 miliar US dollar. Pada tahun 2000, Adria Group mengakuisis produsen biskuit Nabisco dan menggabungnya merger dengan Kraft, di mana Kraft kemudian menjadi flagship. Saat ini, Kraft telah menjadi perusahaan mandiri yang terpisah dari Adria Group setelah seluruh sahamnya pada Kraft dilepas ke publik. Pada bulan November 2007, Kraft mengumumkan bahwa perusahaan tersebut telah mengakuisis divisi biskuit milik Danone di seluruh dunia yang kemudian menjadikan Kraft sebagai produsen biskuit terbesar di dunia dari sejenis biskuit yang diproduksi oleh Nabisco. Hingga suatu saat, para eksekutif di Nabisco mempunyai ide untuk membuat biskuit yang ditujukan untuk anak-anak. Akhirnya, pada tahun 1912, diciptakanlah sebuah biskuit yang berbentuk dua lempengan coklat yang mempunyai lapisan krim di tengahnya. Biskuit itu dinamakan Oreo. Gambaran umum Oreo. Oreo adalah nama dagang dari sejenis biskuit yang diproduksi oleh perusahaan dagang makanan Nabisco, Mondelez International pada asal Amerika Serikat. Di Indonesia, Oreo sempat beberapa kali berganti perusahaan, diantaranya adalah PT Nabisco Indonesia pada tahun 1996 hingga 2008, PT Kraft Indonesia pada tahun 2008 hingga 2013, dan yang terkini adalah PT Mondelez Indonesia Manufacturing pada tahun 2013 hingga sekarang. Camilan yang terdiri dari dua biskuit coklat dengan krim putih di tengahnya ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1912. Salah satu cara populer untuk memakan Oreo adalah dengan mencelupkannya dengan susu. Selain itu, Oreo bisa juga digunakan untuk bahan baku camilan lain seperti milkshake, es krim sandwich, atau sebagai topping pada kue lain. Memiliki tagline yang sekaligus menjadi cara terbaik untuk mengkonsumsi biskuit ini, yaitu diputar, dijilat, dicelupkan ke dalam susu. Visi dan misi PT Kraft Food Indonesia. Visi dari Kraft Foods sangat sederhana, yaitu membantu orang-orang di seluruh dunia dengan makanan dan kehidupan yang lebih baik, helping people around the world eat and live better. Misi dari PT Kraft Food yaitu dengan mengeluarkan produk yang dapat dipercaya oleh masyarakat, the brands you know and trust. Supply Chain Management. Supply chain management adalah fondasi yang mendukung pemenuhan kebutuhan konsumen yang dilakukan oleh bisnis manufaktur, retail, dan grosir. Dengan kata lain, SCM adalah faktor penentu kesuksesan dari bisnis-bisnis tersebut. Supply chain management sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses pengelolaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Supply Chain Management PT Kraft Foods Indonesia Biskuit Oreo.
Pada gambar tersebut dapat kita lihat beberapa hal yang berkaitan dengan proses pembuatan biskuit. Pada gambar tersebut terdapat penyuplai gandum yang menyuplai kebutuhan gandum untuk pembuatan tepung yang dibutuhkan oleh pabrik tepung. Selanjutnya, tepung yang dihasilkan akan dikirim ke pabrik biskuit kaleng untuk kemudian diolah menjadi biskuit. Selain tepung, juga terdapat susu dan keju. Susu diperoleh dari penyuplai susu yang biasa menampung susu perahan langsung dari para peternak sapi perah. Sedangkan keju didapat dari pabrik keju. Pabrik keju ini memperoleh susu dari penyuplai susu yang sama dengan penyuplai susu yang menyuplai perusahaan biskuit kaleng. Untuk gula diperoleh langsung dari pabrik gula, di mana bahan bakunya diperoleh langsung dari para petani tebu. Untuk sistem penjualan atau pendistribusian hasil dari perusahaan biskuit kaleng, ini pertama-tama dilakukan oleh distributor. Distributor ini mengirimkan produk ke toko atau supermarket dan juga agen-agen yang khusus menjual produk ini selanjutnya dapat sampai ke tangan konsumen. Supply chain management. Supply chain management terdapat 3 komponen, yaitu upstream supply chain, internal supply chain, dan downstream supply chain. Pada PT Kraft Foods Indonesia, upstream supply chain terjadi aktivitas pembelian bahan baku dari beberapa penyalur, yaitu pabrik gula, pabrik tepung, pabrik susu, pabrik keju, pabrik coklat, pabrik kaleng, pabrik plastik, dan pabrik kertas. Berikut bahan baku yang diperoleh dari tiap pabrik. Pada pabrik gula, dihasilkan gula yang diproduksi dari tebu. Pada pabrik tepung, dihasilkan tepung terigu yang diproduksi dari gandum. Pada pabrik susu, dihasilkan bubuk susu yang diproduksi dari susu sapi perah. Pada pabrik coklat, dihasilkan bubuk coklat yang diproduksi dari biji coklat. Pada pabrik kaleng, dihasilkan kaleng siap pakai untuk pengemasan. Pada pabrik plastik, dihasilkan plastik yang siap dipakai untuk pengemasan. Dan pada pabrik kertas, dihasilkan kertas yang siap untuk pengemasan. Internal supply chain pada PT Kraft Foods Indonesia. Bagian dari internal supply chain meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluar organisasi itu. Hal ini meluas dari waktu masukan ke dalam organisasi. Di dalam internal supply chain, perhatian yang utama adalah manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. Hal ini berlaku dalam proses Oreo. Pada downstream supply chain PT Kraft Foods Indonesia, semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Di dalam downstream supply chain, perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan after sale service. Produk hasil produksi PT Kraft Indonesia akan disebarkan pada distributor, retailer, dan konsumen langsung. Sekian pembahasan mengenai supply chain management yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia.